salli ala Muhammad. Karena Fir'aun juga mencari-cari kebenaran itu. Namun karena kesombongannya itu, tak kala kebenaran itu datang, Fir'aun menolaknya. Itulah ciri-cirinya orang sombong. Al-kibru wa tarul haq wa ghamtun nas. Jadi ciri-cirinya orang sombong itu menolak kebenaran yang datang padanya dan meremehkan orang yang menasihati. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khusus orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para rasul kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna 'ilma wa zid rizqi wa barik fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa aziza bi 'uyunihim waj'al wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran awalih ya hasanan fi halih ya qaiman bil anzali mu'min bil walakal hamdul minnatu wasrahu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi wa rizqi al hikmah wa ilhamil malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزل عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي
وهب لي به فتاة وعلما وحكمة وأرث به يا ربي وواسعتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن ويقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-A'raf 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma, kemudian melanjutkan yang kemarin. Tsumma, kemudian ba'atsna, mengutus siapa Allah min ba'dihim, dari setelah mereka siapa? Kanjeng Nabi Syuaib dan kaumnya. Mengutus Musa, kanjeng Nabi Musa, bi ayatina, dengan sama membawa bukti nyata berupa mukjizatnya Allah, membawa ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah, ila Fir'auna, kepada Fir'aun, wa malaihi, dan kepada pembesar-pembesarnya Fir'aun. Namun apa yang terjadi? Fadzalamu biha, maka mendustakan mereka, mendolimi mereka, biha, dengan apa yang kanjeng Nabi Musa bawa. Mendustakan mereka, mendolimi mereka atas ayat-ayatnya Allah yang dibawa oleh kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Fandur, maka perhatikan, maka lihat, jadikan ibrah, jadikan pembelajaran. Kaifa kana akibatul mufsidin, kaifa, bagaimana, kana, ada, akibatul mufsidin, kesudahan atau akibat dari orang-orang yang membuat kerusakan, membuat pembangkangan, membuat kedurhakaan, membuat kedustaan terhadap ayat-ayatnya Allah. Jadi sama, setiap utusan, setiap para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah sama-sama mendapatkan perlawanan,
mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, namanya dakwah. Dakwah ya seperti itu. Ada yang ikut beriman, ada yang kufur menentang. Semua mulai dari Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad sama. Semua utusan, semua para rasul, para nabi akan mendapatkan perbuatan yang tidak mengenakan, bahkan tidak luput dari rancangan rencana pembunuhan. Itulah yang terjadi pada para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah. Waqala, dan dawuh berkata Musa, Kanjeng Nabi Musa, ya Fir'aun, wahai Fir'aun. Fir'aun di sini nama dari seorang pemimpin sebuah negara. Kalau di Indonesia namanya presiden. Kalau waktu zaman dahulu di Indonesia itu namanya raja. Jadi Fir'aun ini raja atau presiden. Ya Fir'aun, kata ya itu menandakan kasih sayang para utusan, para nabi, para rasul kepada kaumnya, termasuk kepada Fir'aun. Ya Fir'aun, wahai Fir'aun, inni rasulun, sesungguhnya aku rasul, utusan min Rabbil alamin, yang diutus dari Tuhan semesta alam. Rasulun min Rabbil alamin, rasul yang diutus oleh Allah Tuhan semesta alam. Ini ada yang perlu ditekankan bahwa inni rasulun, sesungguhnya aku adalah seorang utusan min Rabbil alamin, dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Kenapa kok ditekankan ini rasulun min Rabbil alamin? Karena Fir'aun itu mengaku Tuhan. Bahasa lembutnya nih, aku diutus oleh Tuhan semesta alam, bukan diutus oleh Tuhan yang mengaku-ngaku Tuhan. Hakikun ala, yang mana seharusnya Allah sungguh tidak akulah berkata Allah atas nama Allah ilal haq, kecuali kebenaran. Jadi seorang utusan itu ciri-cirinya adalah berkata jujur, berkata yang hak. Qad ji'tukum, sungguh telah datang kepada kalian bibayinatin, dengan bukti nyata, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Fa'arsil, maka lepaskanlah, situ lepas atau biarkan atau utus atau apa, ma'iyya, bersamaku, Bani Israel, kaum Bani Israel. Jangan engkau perbudak, jangan engkau tahan kaum Bani Israel. Bani Israel ini ada di mana? Di Palestina. Sedangkan Fir'aun kerajaannya ada di Mesir. Terus sekarang jasadnya ada di mana? Di Kairo. Nanti kalau sampean ke Mesir, mampir ke Kairo, ada jasadnya Fir'aun yang masih
yang masih utuh di mumi, ya. Diberi bahan pengawet. Jadi kalau sampean ingin awet jasadnya besok, di mumi, disuntik itu apa itu? Pengawet makanan itu. Disuntik itu jadi awet nanti. Tapi kalau orang yang beriman termasuk wali-walinya Allah, ciri-cirinya diantaranya adalah jasadnya tidak hancur, seperti Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu jasadnya tidak hancur. Terus sekarang ada juga wali dari Indonesia, Kiai Maimun Zubair, juga tidak hancur jasadnya. Itu salah satunya. Jadi Kanjeng Nabi Musa bermohon kepada Fir'aun untuk melepaskan perbudakan, untuk melepaskan kaum Bani Israel dari penjajahan, mau diberdekakan oleh Kanjeng Nabi Musa. Jadi Bani Israel ini mau dimerdekakan dari perbudakan, dari penjajahan, dari seorang raja yang namanya Fir'aun. Namanya rajanya Fir'aun atau presiden. Qala, berkata Fir'aun, in kunta, jikalau engkau wahai Musa ji'ta bi ayatin, datang dengan membawa bukti nyata berupa ayat-ayatnya Allah, membawa mukjizat dari kekuasaannya Allah, fa'ti, maka tunjukkan, maka datangkan, biha, dengannya mukjizat-mukjizat itu, in kunta minas shadiqin, jikalau engkau termasuk dari kelompok golongan orang-orang yang benar. Sebetulnya dari ayat ini jelas bahwa Fir'aun pun mengakui kalau apa yang dia lakukan tidak benar. Maka suruh tunjukkan mana buktinya, mana mukjizatnya. Kalau engkau betul-betul orang yang benar, kalau kamu benar seorang utusan, mana buktinya kamu itu seorang rasul? Mana? Fa'alqo, kemudian maka Kanjeng Nabi Musa melempar tongkatnya. Di Kanjeng Nabi Musa itu punya tongkat. Tongkat itu untuk mengembala kambing. Jadi tongkatnya Kanjeng Nabi Musa itu digunakan untuk mengembala kambing, untuk meraih ranting-ranting pepohonan yang di atas. Kalau bahasa Inggrisnya digerpas. Faida, maka seketika itu ia, tongkatnya Kanjeng Nabi Musa itu, su'banun, berubah menjadi ular yang besar, mubin dan nyata, bukan hasil rekayasa seperti penyihir-penyihirnya Fir'aun, bukan. Tapi memang tongkatnya itu berubah menjadi ular yang besar dan nyata. Jadi kalau diceritakan di kitab itu bahwa kalau di hari-hari biasanya itu, kalau Kanjeng Nabi Musa istirahat itu, tongkatnya kalau diletakkan itu langsung jadi ular, tapi kecil. Tapi pas waktu di hadapannya Fir'aun dan pembesar-pembesarnya itu, setelah dilempar jadi besar, sampai hembusan nafasnya ular itu dirasakan oleh penyihir-penyihirnya Fir'aun. Waduh, kemana nih?
ini ular temenan ini, sampai rambutnya itu terhembus. Ini kalau aku dicaplok itu, diuntal mati sebenarnya penyihir-penyihirnya Fir'aun. Sedangkan penyihir-penyihirnya Fir'aun itu terkadang melempar tampar-tampar itu, yang disihir bukan tamparnya menjadi ular, tapi mata orang yang melihatlah yang disihir. Jadi tampar-tampar itu seolah-olah berubah menjadi ular. Tapi kalau tongkatnya Kanjeng Nabi Musa ini temenan. Makanya nanti dijelaskan di ayat berikutnya ini, yang beriman terhadap Kanjeng Nabi Musa pertama kali adalah penyihirnya Fir'aun. Makanya penyihir dukun-dukun itu hebat itu. Bisa tahu jin, bisa tahu ini awakmu ini dapat kiriman dari Bali, dari Kalimantan, ini hebat para dukun itu. Ada seorang kiai dukuni, tapi dibilang dukun nggak mau. Ada orang dukun bukan kiai, tapi pinginnya dipanggil kiai. Dukun ya dukun, tabib bagus. Kalau bahasa formalnya sekarang itu dokter ya, tapi tanpa ijazah, namanya dukun. Kalau di waktu zamannya Kanjeng Nabi namanya tabib. Tabib ya dokter ya. Sekarang dukun, tapi ditambah-tambah ramal-ramal. Jadi ada kiai dukuni, tapi dipanggil Mbah Dukun nggak mau. Ada seorang dukun mau dipanggil dukun nggak mau, panggil kiai aja, panggil Gus. Hati-hati ya. Alqa asahu fa idza hiya thubanun mubin. Jadi tongkatnya Kanjeng Nabi Musa itu berubah menjadi ular yang besar. Fana wa naza'a yadahu, dan juga tatkala itu juga Kanjeng Nabi Musa itu memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Jadi nggak ada dulu itu seleretan di depan, itu nggak ada. Memasukkan tangannya itu melewati leher, dari atas ke keteknya. Setelah dikempit, diangkat, hanya ditarik. Wa naza, makanya naza itu narik. Makanya orang kalau mau mati naza, seolah-olah ditarik nafasnya. Wa naza yadahu, tangannya Kanjeng Nabi Musa itu, fa idza, maka seketika itu dia, tangannya itu baydha, berubah menjadi putih bersinar. Tangannya Kanjeng Nabi Musa itu berubah putih terus bersinar gitu. Linadhirin, terhadap orang yang melihatnya. Silau, menyilaukan tangannya Kanjeng Nabi Musa. Itulah dua di antaranya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Musa. Apa yang dapat kita ambil pelajaran di sini? Kalau kita ingin menasihati seseorang, harus nasihatnya itu dilandaskan dengan keimanan, harus dilandaskan dengan penuh kasih sayang, penuh cinta. Jadi nggak boleh kita menasihati seseorang dengan penuh kebencian. Tak nasihati sama aku karena aku kasihan, tapi murid-murid misu-misu di depannya orang banyak. Menasihati orang di hadapannya orang banyak itu bukan menasihati, tapi menghinakan. Jadi kalau kita mau menasihati dengan cara yang benar, nasihati dengan benar dengan cara yang benar. Gak boleh nasihati orang di depan orang banyak. Kecuali hukuman di sebuah pondok pesantren, misalkan
Gak apa-apa buat pembelajaran bagi yang lainnya, boleh. Tapi kalau di sosial masyarakat pada umumnya menasihati orang di depan orang banyak itu bukan menasihati, namun menghinakan, nggak boleh. Jadi harus menasihati dengan penuh rasa kasih sayang. Itulah ulama. Jadi para utusan, para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah mengutamakan adab, akhlak, mengutamakan kelembutan dalam berdakwah, penuh kasih sayang. Juga termasuk pewaris-pewarisnya para rasul, para nabi, yaitu para ulama. Pastinya yang dulu ilal ummah bi ainir rahmah. Pastinya memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, penduduk di sebuah negeri, masyarakat di sebuah wilayah dengan pandangan penuh kasih sayang, berlandaskan cinta dan keimanan. Pernah dipisahkan oleh zamannya Harun al-Rasyid, ya. Harun al-Rasyid didatangi oleh seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama yang alim, mau menasihati seorang presiden. Harun al-Rasyid ini seorang presiden, raja. Apa kata ulama ini? Ada yang tahu? Apa kata ulamanya? Ini nasihun laka, ditulis. Ini nasihun laka, sesungguhnya aku menasihati engkau famusaddidun alaika dengan perkataan yang sadid. Apa sadid? Menyakitkan. Ajadna fi nafsika alayya sayyidun. Aku akan menasihati engkau dengan sadid, dengan keras, kesalahan-kesalahan yang ada pada engkau, sesuatu kesalahan yang ada pada dirimu, dirinya engkau. Terus apa kata Raja Harun al-Rasyid ini? Uskut, diam. Fa inna Allah ta'ala qad ba'atha man huwa khairun minka ila man huwa sarrun minni wa ma'a dzalika wa qala ta'ala wa qala ta'ala fa qala lahu qawlan layyinan. Jadi ada seorang ustaz
datang kepada Harun ar-Rasyid, datang untuk menasihati, namun dia minta izin untuk menasihati dengan keras, dengan suara yang menggelegar. Kalau bahasa sekarang mau misui, mau marah-marah. Tapi ini benar. Walaupun benar, kalau caranya salah, bukan malah menjadi barokah, manfaat, malah sebaliknya menjadi mudarat. Apa jawaban dari Raja Harun ar-Rasyid ini? Uskut, diam, gak usah ngomong. Allah Ta'ala saja mengutus orang yang lebih baik dari engkau, yaitu kanjeng Nabi Musa dan kanjeng Nabi Harun alaihissalam, ila kepada orang yang lebih buruk, lebih jelek daripada aku, yaitu Fir'aun. Itu saja Allah memerintahkan kepada kanjeng Nabi Musa untuk berkata kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, qaulan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Kemudian apa kata orang yang alim ini? Ternyata engkau lebih alim daripada aku. Jadi mengakui bahwa Harun ar-Rasyid itu ternyata seorang yang alim alama, termasuk wali nanti. Tegas. Jadi berkata kepada seorang presiden, kepada seorang raja, itu harus dengan lemah lembut. Ini dicontohkan pada waktu zamannya Raja Harun ar-Rasyid. Diterangkan oleh Harun ar-Rasyid, kanjeng Nabi Musa dan Harun aja seorang rasul, seorang utusan yang mana beliau berdua itu lebih baik, jauh lebih hebat daripada awakmu. Kok awakmu legendenya, dan aku ini enggak lebih buruk dari Fir'aun, masih lebih buruk Fir'aun, kafir lagi, ngaku Tuhan lagi. Kok malah mau menasihati aku dengan keras? Lain kalau di Indonesia presidennya dihina-hina. Presidennya dihina-hina. Kalau ngablok, hai lah, ampun ya. Kalau ada orang datang menasihati seseorang dengan nada yang keras, yang kasar, menandakan orang itu sombong atas ilmunya. So alim, ternyata nggak alim. Makanya hati-hati. Orang yang sombong atas ilmunya, kadang ilmunya menjadi hijab terhadap petunjuk hudan yang datang dari Allah. Jadi sombong itu disebabkan karena ilmu. Sombong itu disebabkan karena harta, kekayaan. Sombong itu disebabkan karena pangkat dan jabatan. Ada juga sombong itu disebabkan karena nasab, faktor keturunannya. Ngaku keturunan, ternyata bukan. Hati-hati, nggak boleh sombong. Fir'aun ini sombong karena kekuasaannya. Jadi seorang raja yang luar biasa, nggak pernah sakit selama hidupnya. Fir'aun itu nggak pernah sakit karena olahraga,
Ya, yang sering sakit itu karena kurang olahraga. Gak pernah sakit Fir'aun, gagah. Sampai karena gak pernah sakit, Fir'aun itu mengaku Tuhan, tapi untuk membesarkan kerajaannya. Jadi niatnya itu bukan unsur uluhiyah sebetulnya, tapi unsur keduniaan. Biar orang-orang, biar rakyatnya itu tunduk dan patuh terhadap dirinya, nyetor bukti demi kepentingan keduniaan. Sampai Fir'aun itu mengaku Tuhan. Sebetulnya Fir'aun itu masih cari-cari juga, cari-cari tentang kebenaran. Makanya suruh datangkan kepada Kanjeng Nabi Musa, suruh datangkan fakti biha in kunta minas shadiqin. Jadi bukti-bukti nyata tentang kekuasaannya Allah, tentang adanya Allah Rabbul Alamin, suruh datangkan oleh Fir'aun. Karena Fir'aun juga mencari-cari kebenaran itu. Namun karena kesombongannya itu, tak kala kebenaran itu datang, Fir'aun menolaknya. Itulah ciri-cirinya orang sombong. Al-kibru wa darul haq wa ghamtun nas. Jadi ciri-cirinya orang sombong itu menolak kebenaran yang datang padanya dan meremehkan orang yang menasihatinya. Hati-hati, ada seorang pemuda datang, "Bapak, jenengan itu salah tadi itu, wudhunya nggak sempurna, kakinya tumit yang belakang tidak kena air." Karena yang datang seorang pemuda cah cilik yang dinasihati cah tuwo, nggak direk. Berarti dia sombong dengan keilmuannya, atau dia sombong karena ketuaannya lebih tua. Aku lebih tua, pengalaman lebih banyak, ilmu lebih banyak. Hati-hati, menolak kebenaran, meremehkan orang lain, itulah ciri-cirinya orang sombong. Setitik sifat sombong berada di dalam hati kita, kita tidak layak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setitik saja tidak layak. Padahal surga itu lambang kebahagiaan, lambang keselamatan, lambang kesejahteraan, lambang kedamaian, lambang ketentraman, lambang penikmatan. Namun kalau ada setitik sifat sombong bersemayam dalam dada kita, kita tidak layak masuk surganya Allah. Kita tidak layak bahagia, kita tidak layak sejahtera, kita tidak layak sukses, kita tidak layak hidup tentram, damai, sentosa, kalau dalam jiwa kita ada setitik sifat sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta,
menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.